biar kedengaran. Soalnya nggak kedengaran suara rakyat. Ah, ya, selamat sore teman-teman. Salam kenal, nama saya Waginem. Ya, itu memang nama yang saya pakai, mau di Reklub, mau di GrabFood. Nah, iya. Jadi kalau misalnya pesan-pesan pasti atas nama Waginem. Seperti itu. Oke, tadi seru-seru ya masa kecil gitu. Teman-teman pernah nggak merasakan pada saat masa kecil itu um, kalau tadi fun, kalau yang ini sebenarnya bukan sedih gitu, tapi at some point itu kita baru realize kalau ternyata dulu kita itu dibully gitu. Tapi pada masa itu kita itu tidak merasa itu dibully gitu. Um, ada yang ngerasa gitu juga nggak teman-teman? Boleh. Angkat tangan, yang nggak angkat tangan boleh angkat kaki. Ah, iya. Aku pernah merasakan seperti itu. Jadi gini ceritanya. Pada waktu itu masih apa ya? Kita bicara masih SD gitu ya. Jadi awalnya itu TK. Tadi ada pertanyaan TK. Dulu kecilnya waktu TK ngapain? Itu memang pernah nonjok orang, gitu. Nonjok teman, gitu. Cuman uh, karena waktu itu muka saya Cina sekali, gitu. Nah, akhirnya dulu dikatain, gitu. Katain cimeng. Kalau dokter Tirta kan Cipeng. Nah ini Cimeng. Nah, Cimeng itu Cina Mengong. Gitu. Nah, jadi waktu itu dikatain, cuma waktu itu kesel kan. Kesel, tonjok aja gitu. Berdarah lah gitu. Kebetulan memang TK saya dekat masjid yang besar itu, ya kan. Akhirnya dipanggil ke ruang guru dimarahin, kamu nggak boleh nonjok gitu. Kirain ya sudah lah ya selesai, ternyata tidak gitu. Sepulang dari situ saya pulang sama ibu saya naik mobil temannya ibunya, ternyata anaknya satu mobil dengan saya tonjok. Itu dia gitu. Jadi case-nya adalah dibulinya bukan dibully, menurut saya yang dibully bukan oleh teman tapi oleh orang tua sendiri gitu. Jadi orang tua itu justru kalau anak temannya berbuat kesalahan itu kayak dianggap ya udahlah anak kecil nggak apa-apa gitu. Tapi pada saat saya melakukan kesalahan, wah itu itu adalah titik-titik di mana rasa kesal memuncak saat itu tapi tidak bisa dilampiaskan gitu. Nah, kejadiannya salah satunya seperti itu. Dan juga pernah juga kejadian waktu malam tahun baru, biasa anak-anak kecil kan lari-lari. Kita waktu itu kita kayak kalian ikut ya kami ya. Kami ini bermain-main, bakar-bakaran. Jadi kayak ibu orang tua kita itu arisan gitu. Habis itu ada seorang anak itu berlari terus nyenggol gelas gitu. Kalau nyenggol gelas kan kayak oh, ya sudahlah gitu. Harusnya gitu ya gitu. Nah, orang tua saya itu waktu dekat saya itu bilang gini, ibu saya bilang gini, oh apa anak kecil namanya anak cowok ya kan. Kalau bahasa Jawanya kayak nggak apa-apa lah, arek lanang. Wah, ben lari. Gitu. Nah, setelah itu saya juga gitu, kepleset, jatuh. Nah, kok responnya beda? Nih, ya kan? Yang pertama bilangnya anak cowok nggak apa-apa, namanya seperti itu, gitu kan? Maksudnya aktif gitu kan, lari-lari. Yang saya dipukul dong, gitu lagi itu dipukul. Dibilangnya jangan lari, gitu kan? Arek lanang nggak boleh, ngawur uraan gitu. Loh, kok gitu? Nah, akhirnya waktu itu kayak 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 merasa kayaknya nggak oke ya di rumah kok malah nggak asik gitu kan ada orang tuanya. Dari situ kayaknya males cerita apa apa ke orang tua gitu. Akhirnya beranjak ke SMP berusaha nyoba karena waktu itu gini ada teman yang dia itu bisa open ke orang tuanya. Kayak orang tuanya itu kayak cerita misalnya suka sama orang bisa cerita, nggak mau nyoba ini bisa cerita, bisa dikasih gitu. Nah kalau aku cerita ke orang tua, jawabannya masih kecil, jangan seperti itu, gitu kan? Atau misalnya mau coba cerita something yang lebih sensitif, contoh misal suka sama cewek, gitu kan? Nah pada saat cerita itu ibu saya lagi itu pernah seperti ini, nggak apa-apa nih cerita aja, namanya SMP gitu ya, nanti aman pokoknya nggak cerita siapa-siapa. Udah nih, udah cerita, arisan lah ibu di rumah ya kan. Begitu di rumah namanya anak cowok maksudnya pertama kalau ada
teman-temannya ibu datang kan salim sama ngasih minuman, bantuin ngasih minuman karena waktu itu adik-adik ceweknya masih kecil kan. Jadi bantuin itu. Pas bantuin ada yang nyeletuk dong. Oh ini yang kemarin seperti ini sama anak itu. Loh, loh, kok anjing. Semenjak itu saya tidak trust gitu kan. Nah, tapi pada waktu itu pada saat terjadi itu langsung otomatis ini apa namanya merespon langsung, loh kok cerita gitu, nggak apa-apa sama teman-teman sendiri, loh bukan jagia nih gitu mau cerita ke orang-orang nih nggak sopan ini gitu kan. Nah akhirnya semenjak itu akhirnya istilahnya tidak ada trust, mutual trust yang dari sisi emotional connection dengan orang tua. Jadi saya merasa waktu itu kayaknya nggak oke ya. Saya pada saat sekarang sudah berusia 17 tahun ini kan ya saya, nah itu kayak ngerasa, oh ternyata masa-masa kecil yang seperti itu membentuk saya seperti sekarang gitu. Nah akhirnya masa kecil yang seperti itu, karena waktu itu tidak merasa itu adalah bully, itu kayak sebagai apa ya, sebagai ya udahlah part kehidupan gitu ya. Jadi tidak terlalu dipikirkan gitu. Tapi ternyata itu berdampak sekarang gitu. Akhirnya karena kan kita again ya dari pola yang terbentuk, dan seperti itu akhirnya sekarang pada saat misalnya ingin berdiskusi sama orang tua, secara tidak langsung itu kadang ke-trigger. Kadang ngomongnya nyolot atau misalnya kadang ngomongnya itu nggak enak gitu. Padahal kalau dilihat lagi, sebenarnya orang tua juga kayaknya nggak berniat seperti itu gitu. Tapi otomatis ke-trigger gitu. Nah, kayaknya kalau berdasarkan pengalaman yang masa kecil tadi itu, akhirnya saya ngerasa kayaknya harus solve ini dulu deh sebelum untuk bisa apa ya, masa percuma ya kita di luar rumah itu jadi orang yang baik, tapi ternyata dalam rumah itu kayaknya nggak oke buat orang tua gitu. Akhirnya ya sekarang lagi proses seperti itu, belajar untuk bagaimana bisa berdamai. Walaupun ternyata masa kecil tadi itu lumayan memicu hal-hal yang subconscious kita itu gitu. Kira-kira di sini ada nggak yang alami yang sama, kesel sama orang tua karena masa kecil? Ada? Ada. Oke, memang ruang yang sangat aman. Jadi ya itu mungkin ingin sedikit cerita soal itu karena kayaknya hal seperti ini sulit ya kalau dibicarakan secara publik. Takutnya dibilangnya durhaka, api neraka panas. Bercanda ya. Tapi seperti itu. Ya semoga kita yang saya rasakan juga bisa segera pulih, akhirnya bisa merespon dengan lebih baik lagi. Karena ya kayaknya itu memang part of kehidupan aja. Itu jadi pelajaran juga buat saya. Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya berinteraksi sama, tadi ada pertanyaan anak kecil seperti apa nih? Oh los gitu kan. Nah tapi ternyata anak kecil juga hanya terbentuk dari pola-pola yang seperti itu. Hanya kayaknya agar nanti anak kecil siapapun nanti itu yang ada di sekitar saya itu bisa tetap los gitu. Ya saya harus belajar untuk bisa merespon dengan baik seperti itu. Jadi apa yang kita respon ke orang tua juga akan berdampak ke yang kecil-kecil ini. Mungkin itu sekian dari saya. Selamat sore, saya Waginem. Baik.